Berlatar dari sebuah pertempuran yang terjadi di daratan Cina kuno. Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dengan banyaknya kerajaan yang berjuang untuk merebut wilayah dan kekuasaan. Namun ada seorang raja yang berambisi untuk menjadikannya kaisar dengan sebilah pedang. Kerajaan lain mengutus seorang pembunuh bayaran untuk melenyapkannya sebelum menguasai yang lain, namun hal itu gagal karena dia sangat hebat dalam bertarung. Kerajaan demi kerajaan dapat dikuasainya. Siapapun yang menghalangi jalannya akan segera menemui ajalnya. Negara adalah miliknya. Dia sekarang adalah kaisar satu-satunya di dunia. Dia memperbudak semua musuh yang ditaklukkannya dan memaksa mereka membangun tembok besar. Ketika para budak itu tidak berguna lagi atau mati, dia mengubur mereka di dalamnya. Ahli mistik kerajaan mengajarkannya penguasaan 5 unsur, api, tanah, air, kayu, dan besi, sehingga kekuasaannya tanpa batas. Namun, ada satu hal yang sangat dia takutkan, yakni kematian. Dia sadar bahwa setiap yang hidup akan mati. Suatu ketika terdengar seorang penyihir kuat yang diisukan mengetahui rahasia kehidupan abadi. Dia memerintahkan Jenderal Ming, orang kepercayaannya dan kawan lamanya untuk menemukan penyihir itu. Penyihir itu bernama Ziyuan. Dia tidak seperti yang jenderal perkirakan. Dia pun dibawa menghadap kaisar dan kaisar pun jatuh cinta padanya dan berkata kepada Jenderal Ming bahwa jangan ada seorang pun yang menyentuhnya, dia milikku. Di perbatasan wilayah barat berdiri sebuah biara Turfan. Di sana adalah perpustakaan terbesar di dunia kuno. Dan Ziyuan yakin bahwa rahasia kehidupan abadi ada di sana. Ditemani oleh Jenderal Ming, mereka menemukan kitab tulang ramalan yang sudah lama hilang. Sebuah kumpulan semua rahasia mistik dari dunia kuno. Apa yang kaisar cari ada di sini bersama dengan sihir lainnya yang di luar imajinasi manusia. Namun di sana Ziyuan terlibat cinlok alias cinta lokasi dengan Jenderal Ming. Ketika sampai di istana, dia membacakan mantra keabadian dalam bahasa Sanskerta untuk sang kaisar, yang mana bahasa tersebut tidak dimengerti oleh sang kaisar. Dengan imbalan kau bisa mendapatkan apapun yang kau mau. Ziyuan hanya meminta untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Jenderal Ming. Namun Ziyuan seakan tidak percaya kepada kaisar. Dan benar saja dia berkhianat dengan mengeksekusi Jenderal Ming dan berusaha juga untuk membunuhnya. Namun sebenarnya bukan mantra keabadian yang dibacakan, melainkan sebuah mantra kutukan untuk kaisar dan para pasukannya. Dia pun pergi dengan membawa kitab tulang itu, dan jangan sampai ada orang yang membangkitkannya lagi atau seluruh dunia akan jatuh dalam perbudakannya. Scene pun berpindah dari masa lalu ke masa depan yang berlokasi di Inggris, di mana menampilkan lelaki bernama Rick O'Connell yang sedang memancing namun dia payah dan pada akhirnya ikan tersebut ditembaki. Dia pun pulang dan makan malam bersama istrinya yang bernama Evie. Mereka berdua merupakan arkeolog yang dimulai pada film The Mummy 1 dan 2, dan rupanya mereka sekarang sedang menikmati masa pensiunnya. Di sisi lain, profesinya itu diteruskan oleh anaknya yang bernama Alex dan sedang melakukan penggalian di daerah Cina. Dan yang ditemukannya itu adalah sisa-sisa dari kerajaan sang kaisar yang dulu hendak menaklukkan dunia. Patung-patung pasukan itu sangat berjajar dengan rapi dan nampak penuh dengan kedisiplinan. Di sana banyak sekali jebakan dan beberapa personil Alex pun terkena jebakan tersebut hingga hal itu menewaskan mereka. Dengan pengetahuan sejarahnya, Alex menemukan patung sang kaisar yang tersembunyi di bawah tanah. Namun di tengah kegembiraannya itu ada seseorang berpakaian ninja yang menyerangnya. Namun orang itu ternyata seorang wanita cantik. Dia pun kabur karena tidak berhasil melenyapkan Alex dan Profesor Wilson.
Scene berpindah kepada Rick dan Evie yang didatangi oleh Departemen Luar Negeri dan mereka ditugasi untuk mengantarkan sebuah benda antik bernama Mata Shangri-La ke Shanghai, Cina. Menurut legenda, benda itu akan menunjukkan jalan menuju kolam keabadian. It's the Eye of Shangri-La. If you believe... Benda itu diselundupkan di Inggris pada tahun 1940 dan sekarang pemerintah Inggris ingin mengembalikan benda itu ke Museum Shanghai, Cina. Awalnya mereka menolak tugas itu karena mereka sudah pensiun. Tapi karena kekhawatiran akan adanya penjahat yang mencuri benda tersebut, mereka pun menerima tugas itu sambil mengunjungi saudara Evie yakni Jonathan atau John yang tinggal di Cina dan memiliki sebuah klub malam di sana. Pada waktu itu adalah momen tahun baru Cina tahun 1947. Nampak Alex yang bertemu dengan pamannya, yakni si John di sebuah klub. Tak lama setelah itu datanglah Rick dan Evie menemui John. Mereka sangat gembira setelah sekian lama tidak berjumpa. Ada sedikit kerusuhan kecil karena Alex mendekati pacar seorang gangster. Mad Dog McGuire? Ricochet O'Connell. Alex pun jadi ketahuan karena dia bolos kuliah. Rick pun memarahinya, keluarga kecil itu jadi sedikit ada konflik. Di sisi lain, Alex merasa kurang diperhatikan semasa kecilnya karena orang tuanya sibuk dengan pencarian artefak kuno. No offense, Mom, but we haven't been a family in a long time. Hey, don't you turn your back. But you never took an interest in his life. His life was my top priority. Di sebuah tempat lain di mana sisa-sisa prajurit Cina yang ingin membebaskan sang kaisar dan berusaha untuk mencuri mata Shangri-La dari Rick, jenderal yang memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap dalam pertempuran malam. Malam itu mereka melihat apa yang sudah Alex temukan dalam penggaliannya, yakni patung sang kaisar. So, Mom, why don't you stick around for the next few days? Di sana Profesor Wilson pun menemui mereka dan mengambil mata Shangri-La. Namun rupanya Wilson berkhianat dengan memberikan mata Shangri-La itu kepada jenderal yang untuk membangkitkan kaisar. Di sana Rick disuruh untuk membuka peti mayat kaisar. Sedangkan Evie disuruh untuk membuka mata Shangri-La dengan setetes darah sucinya karena di dalam mata Shangri-La terkandung sedikit air dari mata air keabadian. Di sisi lain, Alex dan seorang gadis cantik bernama Lynn yang dulu sempat ingin membunuh Alex di penggalian. Mereka sedang mengintai untuk menyelamatkan Rick dan Evie. Ketika jenderal yang akan membangkitkan kaisar dengan air itu, Alex dan Lynn mulai beraksi menyerang mereka, namun air itu secara tidak sengaja menetes ke patung yang di dalamnya terdapat jasad kaisar. Sedangkan mayat yang di dalam peti itu hanyalah mayat seorang Kasim sebagai umpan. Kaisar pun bangkit walaupun dalam wujud yang tidak sempurna beserta kuda-kuda di kereta kencana tersebut. It's not him. Pertempuran pun terjadi di sana. Kaisar menyemburkan api dari mulutnya yang membuat Rick kaget karena Kaisar sejak dulu belajar menguasai kekuatan 5 elemen dasar. Dia pun kabur menggunakan kereta kencananya. Alex dan Lynn pun menyusup ke bawah kereta kencana sedangkan Rick dan Evie menyewa mobil yang membawa petasan untuk tahun baru Cina karena kebetulan mobil itu yang lewat. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran. Mereka tak berdaya di hadapan kekuatan elemen sang kaisar. Setelah itu mereka beristirahat sambil berunding. Evie yang penasaran kepada Lynn mulai berkenalan dengannya. Lynn berkata bahwa Kaisar tidak bisa mati kecuali ditusuk jantungnya oleh pisau yang dibawa oleh Lynn karena pisau itu sudah dikutuk oleh ibunya di masa lampau. My mother put a curse on it long ago. Mereka pun mulai mempercayai Lynn karena ceritanya sesuai dengan apa yang Evie ketahui dari buku-buku sejarah kuno. Mereka harus mencegah Kaisar mencapai Shangri-La karena di sana ada kolam kehidupan yang bisa membuat Kaisar hidup abadi dan membangkitkan pasukannya. Pintu gerbang Shangri-La berada di celah pegunungan Himalaya, di seberangnya ada menara emas. Setelah berlian itu ditempatkan di atasnya, itu akan menunjukkan jalan ke Shangri-La. Keesokan harinya mereka pergi ke pegunungan Himalaya menggunakan pesawat. Selain mereka, sang kaisar dengan jenderal Yan pun turut pergi ke pegunungan Himalaya untuk menuju Shangri-La.
Rupanya perjalanan menuju gerbang Shangri-La itu cukup jauh. Mereka pun bermalam di sebuah tempat. Sorry I blamed you guys for raising the Emperor. My mother is under the impression there's something between us. For the record, you didn't. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan sesampainya di sana mereka bergegas untuk melakukan pertempuran dengan pasukan Kaisar dan Jenderal Yang. 25 a mag. Tommy's good, Dad. Mereka pun kewalahan karena pasukan jenderal yang ada yang membawa basoka dan kalah jumlah orang. Namun Lin memanggil 3 orang Yeti penghuni pegunungan Himalaya untuk membantu bertempur bersamanya. Namun tetap saja Yeti itu kalah tatkala Kaisar sudah turun tangan. Kemudian dia pun meletakkan berlian di atas wadah emas dan terlihatlah jalan menuju Shangri-La. Alex pun melemparkan bom untuk membuat salju longsor. Dia hendak tertusuk oleh pedang Kaisar, namun Rick menghalanginya sehingga Rick yang tertusuk. Tak lama kemudian salju pun longsor dan mereka dilindungi oleh Yeti dari longsoran salju itu. Setelah longsor reda, mereka pun segera membawa Rick ke Shangri-La untuk diobati oleh air keabadian. Di sana ada Ziyuan yang sudah hidup beribu tahun, dan rupanya Lin itu adalah anaknya bersama Jenderal Ming dahulu. Lin sudah hidup selama 2000 tahun berkat air keabadian Shangri-La. Lin dan Alex pun terlibat cinlok alias cinta lokasi. Over 2,000 years. Do it every day. Rick pun sudah siuman dan siap kembali untuk bertempur. Ketika Lin dan ibunya sedang berbincang, tiba-tiba Kaisar pun datang dengan memberikan bola api. Dia pun masuk ke kolam Shangri-La kemudian berhasil menjadi seorang manusia lagi dan tiba-tiba berubah menjadi seekor naga berkepala 3. Kemudian pergi dari sana sambil menculik Lin. Keesokan harinya mereka mengejarnya menggunakan pesawat dan tiba di tempat penggalian yang dulu Alex lakukan. How exactly he was supposed to fend them off. When the Emperor built the wall, he buried his enemy. Di sana Kaisar membangkitkan kembali pasukannya yang telah tertidur karena dikutuk selama ribuan tahun. Untuk menghadapi banyaknya pasukan Kaisar, Ziyuan dan Lin mengorbankan keabadiannya untuk membangkitkan mayat-mayat para budak yang dipekerjakan dan terbunuh oleh Kaisar pada zaman dulu, termasuk membangkitkan kembali suaminya, yakni Jenderal Ming untuk memimpin pasukan tengkorak. Mereka pun bangkit dengan senjata seadanya seperti cangkul, kapak, sekop, dan yang lainnya. And to take your revenge! Tak lama setelah itu, pertempuran pun terjadi antara pasukan Kaisar dan pasukan tengkorak yang dipimpin oleh mayat Jenderal Ming. Ziyuan pun berduel dengan Kaisar.
Namun dia kalah karena sudah tidak abadi lagi. Lagi-lagi dia mengorbankan dirinya untuk mencuri pisau yang telah dikutuknya dahulu agar bisa membunuh kaisar walaupun dia abadi. Alex pun nampak menyelamatkan Lin dan mereka membantu Rick dan Evie yang kehabisan amunisi karena banyaknya pasukan kaisar. Jonathan pun nampak memberikan bantuan menggunakan pesawat tempur. Namun salah satu pesawat itu dihancurkan oleh Kaisar dengan mengubah dirinya menjadi seekor monster. Lin pun melihat ibunya yang sedang sekarat sambil memberikan pisau terkutuk untuk membunuh Kaisar dengan cara menusuk jantungnya. Pisau itu diberikan kepada Rick dan Alex. Ketika Kaisar sedang melakukan ritual untuk mengurung kembali pasukan tengkorak, Alex datang untuk menggagalkannya. Alex pun dihantam oleh Kaisar yang menjadi monster, namun Rick menusuknya dari belakang menggunakan pisau terkutuk. Pisau itu dilemparkan kepada Rick dan terpotong menjadi dua. Rick pun mengajak Kaisar untuk berduel secara jantan dan tidak melakukan sihir apapun. Ketika itu ada kesempatan untuk menusuknya, Alex dari belakang dan Rick dari depan. Setelah itu badannya meledak dan dia pun mati. Begitupun dengan pasukannya, semua lenyap seketika menjadi abu. Lin tersenyum kepada mayat ayahnya yang dibangkitkan yakni Jenderal Ming, dan pasukan tengkorak pun perlahan menghilang. Keesokan harinya mereka pun merayakan kemenangan itu dengan berdansa bersama-sama di bar milik Jonathan. Alex dan Lin pun nampak bahagia bersama. Atas segenap kru yang bertugas, Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.